warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang kepada peserta, bukan peserta ya, tapi yang join nih pada siang hari ini di Orkes Obrolan Kesehatan Puskesmas Kalibaru. Tepuk tangan dulu guys, kita beri semangat. Oke, perkenalkan, nama saya Rio Yuningsi selaku moderator pada siang hari ini, dan ini adalah narasumber hebat kita, narasumber kece kita, yaitu adalah Bidan Bahrotul Islamiyah atau biasa dipanggil Bidan Iis. Ya, selamat datang Bu Iis, Bidan Iis. Apa kabar Bu? Baik ya, sehat walafiat ya. Oke, sekarang pada siang hari ini kita akan membahas apa nih Bu? Materinya mengenai tentang apa ya? Tentang yaitu keluarga keren, ayo ikut KB atau keluarga berencana. Nah, kalau misalkan kita flashback sedikit nih, keluarga keren itu yang dimaksudnya itu apa sih Bu? Keluarga keren, kenapa KB itu bisa dikatakan keluarga keren? Oke, terima kasih ya dari moderatornya teman kita Mbak Tri. Kenapa jadi keluarga keren? Karena keluarga keren itu adalah keluarga yang mampu bisa memilih KB yang pantas untuk dia lakukan saat dia maksudnya saat KB-nya itu sudah direncanakan sejak saat dia kehamilan. Oh gitu. Ya. Jadi untuk ibu-ibu muda yang sekarang akan mempersiapkan kehamilannya udah harus berpikir panjang nih sebelum mereka melahirkan, udah harus merencanakan apa yang KB yang panjang cocok, pilihan KB yang cocok. Nah, kalau untuk pilihan KB sendiri, KB itu sebenarnya ada apa aja sih Bu? Kalau di dunia kesehatan gitu kan ya? KB itu ada dua macam, yaitu ada yang hormonal dan juga ada yang tidak hormonal. Sementara yang hormonal itu adalah KB suntik, KB pil, dan juga KB implan yang di lengan itu. Kemudian yang non hormonal itu biasanya IUD atau spiral, kemudian juga apa ya, kondom, kemudian juga ada kalender, kemudian juga ada spermatozoa, kemudian banyak juga ya Bu ya? Ya, banyak sih sebetulnya pilihan-pilihan itu. Kemudian tapi pada umumnya kebanyakan ibu hamil itu pakainya suntik ya. Pakainya suntik. Kalau untuk di Puskesmas Kalibaru sendiri, kebanyakan pasiennya itu pada pakai apa Bu? Mayoritas Sih kebanyakan suntik KB ya, mereka praktis. Kebetulan suntik KB yang ada di puskes adalah suntik KB 3 bulan. 3 bulan. Kita tidak melayani dan memang tidak ada. Kemudian juga mungkin ada spiral, mungkin lumayan juga ada kok. Kemudian implan juga banyak digemari sama ibu hamil. Kalau manfaatnya sendiri Bu, antara KB hormonal dan KB tidak hormonal, itu manfaatnya itu lebih ke spesifik itu apa Bu? Sebetulnya ya antara hormonal dan tidak hormonal dua-duanya sebetulnya sangat bermanfaat. Tinggal dikondisikan dengan keadaan ibu. Misalkan ibu yang mau KB jangka panjang. Kalau untuk jangka panjang biasanya kita mengarahkan ibu untuk KB yang spiral atau IUD, itu biasanya 8 tahun ya. Jadi biar ada jaraknya dulu biar maksudnya anaknya yang dilahirkan itu nanti berkualitas sehingga ibu fokus sama anaknya untuk mengurus dia sampai 2 tahun gitu ya. Kemudian ada juga yang implan yang ditahan juga itu untuk jangka panjang itu kurang lebih namanya sampai 3 tahun. Kalau untuk KB implan sendiri biasanya 3 tahun. 3 tahun. Untuk KB IUD atau spiral 8 tahunan. Begitu. Kalau misalkan untuk KB hormonal sendiri yang pil, suntik, implan itu kalau misalkan dikonsumsi terus-terus nih, terus-menerus, apakah ada efeknya jangka panjang, jangka pendek gitu, ada nggak Bu? Berbicara efek tentang KB, betul sangat penting banget. Untuk ibu-ibu yang sering menggunakan suntik, mestinya tidak suntik selalu, tetapi harus berkombinasi atau bertukar. Karena apa? Biasanya, betul. Karena kalau suntik 3 bulan terus-menerus, dia kemungkinan efeknya akan menjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang. Biasanya dia seperti itu ya. Kemudian juga yang pil juga, kalau terlalu banyak minum pil juga dia akan mengakibatkan CA, yaitu kanker. Ya, kanker. Makanya di kanker payudara biasanya seperti itu. Iya, jadi
harus berganti-ganti. Harus berganti-ganti. Kita pahami sedikit ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu muda ini ingin ber-KB, harus tahu nih manfaatnya apa dan harus tahu efek atau dampaknya apa untuk badan kita sendiri. Nah, kebanyakan saya juga pernah dengar nih Bu, katanya kalau untuk IUD atau spiral ini kan agak sungkan gitu ya. Terus padahal ini lebih baik ya. Lebih baik, tidak hormonal juga. KB yang lebih aman gitu ya Bu ya, dan berjangka panjang juga. Ada nggak Bu cara atau tipsnya biar mereka tuh beralih dari KB hormonal menjadi KB tidak hormonal Ya. agar kesehatan para ibu-ibu muda ini juga lebih berkualitas sehat gitu ya Bu ya? Biasanya kita edukasi kepada ibu-ibunya saat dia hamil, kita kasih edukasi nih, kita kasih pilihan kira-kira ibu maunya yang mana pertama. Yang kedua juga kita arahkan kira-kira dia sudah punya anak berapa nih. Kalau untuk anak 1 atau kedua kita anjurkan suntik. Tapi kalau mulai 3 ke 4 itu karena sudah mulai anak banyak, kita anjurkan adalah pakai yang KB tidak hormonal, jangka panjang. hormonal. Satu jangka panjang dan tidak hormonal seperti KB IUD itu. Oke. Nah, kalau untuk kehamilan sendiri itu baiknya jaraknya berapa sih Bu antara kehamilan yang pertama ke yang kedua terus selanjutnya? Sebetulnya minimal untuk jarak kehamilan itu 2 tahun ya. Untuk 1 anak kedua, anak ketiga, untuk anak kedua yang ketiga 5 tahun. Dan usia ibu juga harus dipertimbangkan karena usia-usia risiko pada ibu hamil untuk melahirkan adalah usia 35 tahun ke atas. Oke, 35 tahun ke atas ya Bu ya. Iya, karena risiko banget. Kalau resiko untuk ibu hamil risk ya, jadinya ya resiko tinggi untuk ibu hamil yang 35 tahun ke atas. Dampaknya apa sih Bu? Lebih ke apa nih untuk ibunya atau untuk bayinya? Sebetulnya kalau untuk ibu hamil usia di atas 35 tahun ya, kecenderungannya karena fisik ibu sudah mulai lemah. Kemudian resiko untuk pertumbuh kembang bayi atau janin di dalam perut ibu juga kurang bagus ya. Karena masa usia jadi banyak organ-organ yang kurang mulai ada penurunan sehingga kualitas bayi untuk tumbuh dan berkembang itu ya kurang bagus gitu. Kalau untuk peraturan sendiri ada nggak sih Bu peraturan yang mengatur tentang perkabean ini Bu? KB hormonal, KB non hormonal. Peraturan mungkin ada ya. Apa gitu Bu? Ya, peraturan ada, tapi ya pastinya kita mengarahkannya seperti itu untuk jangka panjang atau ya yang untuk anak 1 atau 2 ya untuk seperti tadi yang sudah dibicarakan bahwa kita harus memberikan kualitas terhadap penghasilan generasi terhadap masa depan anak-anak kita kita. gitu ya Bu ya. Oke, jadi Tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat mungkin ibunya repot dengan anak-anaknya, ibunya itu dengan saya pekerjaannya. juga itu kayaknya Bu. Jangan lupa mengingatkan juga pada ibu-ibu asal ingat ber-KB kalau habis melahirkan. Kadang-kadang saking repotnya, kadang-kadang lupa ber-KB. Iya. Nah, kalau untuk di Puskesmas Kalibaru sendiri jadwal KB itu setiap hari apa sih Bu? Jadwal KB untuk suntik itu biasanya Senin dan Rabu. Senin dan Rabu. Untuk pemasangan spiral atau IUD itu hari Rabu saja. Hari Rabu saja. Oke. Untuk pendengar setia nih Orkes Kalibaru, obrolan kesehatan Puskesmas Kalibaru. Jadi Puskesmas Kalibaru sendiri ada jadwal hari KB yaitu setiap Senin dan hari Rabu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu hamil yang udah melahirkan, yang udah harus berplanning nih ke depan, oh nanti saya habis melahirkan harus ber-KB nih, KB apa yang harus saya pilih? Nah datanglah di hari Senin atau hari Rabu, karena pasti kita kan melayani dengan setulus hati ya Bu ya. Oke, jadi udah kita sedikit beri informasi ya Bu ya mengenai KB ini. Jenis-jenisnya itu ada 2, ada KB hormonal dan KB tidak hormonal gitu. Iya, seperti tadi KB hormonal adalah suntik, pil, sama implan gitu ya. Yang tidak hormonal yang tadi kebanyakan. Kalau misalkan kendala sendiri Bu, misal dia minum pil nih, minum pil itu kan biasanya setiap berapa kali? Setiap hari. Dia kan KB harian namanya. KB harian. Kelupaan nih Bu, misalkan hari ini minum, besoknya enggak, baru besoknya inget nih, saya kayaknya kemarin nggak minum. Apakah harus minum double? Ataukah harus minum 1 aja? Ataukah ada dampak ke depannya? Oh barangkali nanti bisa jadi kebocoran atau kegagalan yang tadinya tertunda nih kehamilannya malah jadi bisa hamil atau gitu nggak Bu? Iya, bisa juga masalahnya kalau pil itu benar-benar harus
komitmen. Karena apa? Kalau pil itu adalah dia akan merangsang ini loh, merangsang untuk hamil ya. Merangsang untuk hamil. Udah gitu kalau dia memang udah komitmen untuk dia harus komitmen minum. Misalnya minumnya siang terus gitu ya. Misalkan minumnya mau tidur gitu. Dan misalkan itu satu hari lupa, nggak bisa diminum double karena dia adalah hormon harian. Jadi mestinya diulang lagi dari awal. Karena apa di tabletnya itu kan ada semua, ada yang suka ada harinya juga, ada yang enggak. Tapi mereka ada urutannya. Tapi kalau misalkan satu aja kelupaan itu akan mengganggu pasti siklusnya semua. Misalkan siklusnya 21 hari dia akan mungkin jadi lebih lama, jadi nggak teratur. Jadi kan kemungkinan hamil juga tinggi di situ. Makanya tidak disarankan untuk pil, kecuali memang yang tidak pil itu dia tidak mau jangka panjang dan juga mungkin ada efek-efek lain. Mau tidak mau baru. Jadi udah harus dipikirkan matang-matang, dipikirkan betul-betul. Kalau mau KB ini nanti dampaknya ini, kalau misalkan kelupaan ya nanti bisa begini gitu ya. Nah, kalau untuk KB suntik sendiri apa ada permasalahan Bu? Pernah kenapa gitu? Untuk di Kalibaru pernah ada kendala? Kendalanya apa ya? Kalau suntik rasanya enggak, cuma kadang-kadang ya suka lupa yang kendalanya juga lupa. Dia harusnya sebulan bukan. Jadi dia harusnya baliknya misalnya tanggal 18. Ternyata baliknya itu tanggal 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian. Nah, itu bisa berefek. Nah, itu bisa berefek kehamilan juga. Makanya kita sarankan untuk sebelum itu tes urin dulu, kalau negatif ya kita lanjutkan suntik kembali. Jadi ibu-ibu hamil yang ada di puskesmas, yang ada di Kalibaru khususnya ya, tapi yang umum juga boleh nih. Kalau misalkan mau ber-KB itu harus dipikirkan matang-matang. Jadi kalau misalkan mau merencanakan jarak atau jangka panjang, ya harusnya pakai jangka yang tidak hormonal gitu ya. Jadi ada IUD atau spiral, ada kondom, ada KB kalender, dan ada vasektomi. Nah, kalau di vasektomi sendiri nih Bu, pernah nggak di Kalibaru ada yang mengajukan? Kalau vasektomi itu biasanya program pemerintah, karena itu kan steril. Biasanya itu dilakukannya di rumah sakit. Kalau di puskesmas secara sarana prasarana dan dokternya itu tidak ada. Jadi nggak hanya untuk ibu-ibu aja ya, untuk pria-pria atau bapak-bapak. Kalau misalkan anaknya sudah banyak dan bapaknya bersedia, bisa diarahkan ke rumah sakit. Rumah sakit pemerintah juga bisa ya Bu ya. Oke. Sambil kita menunggu pertanyaan nih, kita sharing apa lagi nih Bu? Tapi ini ada satu pertanyaan nih Bu, dari Ibu Listi Bayu ya. Bu Didan, maaf mau tanya, apakah semua jenis alat KB itu cocok untuk setiap orang? Oh iya. Nah, gimana Bu kalau menurut Bu ini sendiri nih? Kadang memang kita ada juga yang tidak cocok. Misalkan ada yang memang kan efek dari pil itu biasanya kan mual banget. Yang punya gastritis mungkin tidak bisa cocok. Kemudian juga ada yang juga pakai spiral tapi perdarahan. Nah, itu pun kita evaluasi 3 bulan ke depan. Kalau bisa juga perdarahan juga kita lepas. Mungkin hormonnya tidak pas. Karena biasanya kalau suntik itu kita kebetulan punya suntik yang 3 bulan. 3 bulan itu adalah progesteron estrogen kita ditekan. Itu satu. Beda dengan suntik 1 bulan. Kalau suntik 1 bulan itu adalah namanya kombinasi, berarti estrogen dan progesteronnya seimbang jalan gitu. Makanya seperti itu. Makanya banyak juga ada juga yang suntik, pasti suntik juga perdarahan juga banyak. Kita lihat sudah kita obatin hormon ternyata tidak bisa ya. Berarti memang dia tidak cocok dengan obat-obat itu. Ya, jadi jawab sedikit ya untuk Ibu Listi Bayu. Semua jenis alat KB ini tergantung ya, ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, kalau misalkan yang enggak cocok nih kayak tadi ada pendarahan segala macam, itu bisa kita follow up lebih lanjut ya, kita tidak lanjuti lagi 3 hari mungkin ya 3 hari ke depan. Kalau misalkan masih 3 hari atau seminggu masih ada pendarahan atau masih ada efek-efek yang ditimbulkan, ya paling nanti ganti alat KB-nya gitu ya, kita evaluasi gitu. Tapi biasanya juga kalau misalkan yang IUD biasanya juga ada sputing. Sputing itu adalah keluar darah yang memang di luar dari menstruasi, tapi jumlahnya tidak banyak, sedikit-sedikit. Itu biasanya kita obati dengan pakai hormonal. Biasanya dalam jangka seminggu atau 2 minggu dia udah mulai kembali normal.
8 hari itu tetap semuanya seperti itu, atau emang dia akan mempercepat atau dia akan memperlambat harinya gitu? KGAID itu sebetulnya bukan hormonal, sebetulnya dia rutin ya, rutinitas, tetapi kita kan manusia ada secara psikologis pasti stres itu mempengaruhi menstruasi. Yang biasanya menstruasinya 1 kali bisa 2 kali, bahkan bisa terus-terusan menstruasi, bahkan juga tidak menstruasi sama sekali misalkan bulan ini atau 2 bulan ke depan. Itu tergantung psikologis ya. Makanya ibu-ibu itu jangan stres, terus kurang tidur, terus banyak masalah juga kan, mau nggak mau ya tidak mau ya itu akibatnya gangguan menstruasi. Iya, intinya kalau ada pikiran, kalau ada beban, jangan dibanding sendiri gitu ya Bu ya. Jadi bisa sharing nih, ya bisa sharing ke suaminya, ke teman, ke kerabat gitu ya. Jadi sebenarnya KB yang tidak hormonal ini tidak mempengaruhi hormon tubuh kita gitu ya Bu ya. Oke. Ada pertanyaan kembali dari Vita Kesuma. Bu Bidan, maaf mau tanya, kalau vasektomi apakah mempengaruhi kejantanan pria? Saya takut. Gimana nih Bu? Itu biasanya pria yang melaksanakan kan. Jadi harus tanya ke prianya. Tanya ke prianya ya sebetulnya cuma salurannya aja ya, dia yang diputus gitu yang ya. diputusnya itu jadi sama sperma istilahnya. Ya mungkin. Oke. Jadi intinya untuk Ibu Firta Kesuma, vasektomi ini mempengaruhi kejantanan pria atau enggak? Ya kita kurang sepertinya sih tahu tidak ya. ya. Tapi sepertinya tidak. Karena cuma memutus salurannya beda ya Bu ya. Dan jarang juga karena itu butuh benar-benar mental yang kuat untuk laki-laki. Jarang ya Bu ya. Jarang kan? Kalau dari antara 10 berapa Bu kira-kira? Satu enggak juga. Jarang. Jarang. Mungkin di Indonesia sedikit kali ya Bu. Banyak kan pengorbanan perempuan udah lahir. Wah sedihnya jadi perempuan. Pas BKB, berKB itu kan sistem tubuh kita jadi berubah sebetulnya. Yang mana ya jadi perempuan. Oke, sampai saat ini baru 2 itu aja Bu yang bertanya. Ayo penggemar-penggemar setia Orkes Obrolan Kesehatan Puskesmas Kalibaru, kita tunggu nih. Ada yang mau ditanyakan atau kita mau sharing atau kita mau curhat-curhatan, boleh di sini. Kita sedang membahas mengenai Ayo Keren Keluarga Bencana gitu ya. Oke. Untuk belum ada Bu. Untuk kehamilan sendiri, tadi kan KB ini ada 2 macam ya Bu ya, hormonal sama non hormonal. Nah, kalau dia kehamilannya sudah matang nih, misalkan 9 atau 8 bulan, tapi dia nggak berani KB sama sekali, takut minum pil, takut suntik, takut implan, dan takut banget pasang IUD nih. Tapi dia pengen berjarak nih antara anak yang pertama ke anak yang keduanya ini lama gitu. Enaknya pakai apa ya? Kalau KB kalender kali ya? Apa tetap ini juga ya? Ya sebetulnya itu sih edukasi dari pembidannya sendiri ya, ke pasiennya gitu. Sejauh mana bisa mempengaruhi pasien itu sendiri. Karena apa? Kalau tidak ber-KB nggak mungkin. Apalagi sebelum yang katanya juga memang ada selama menyusui selama 6 bulan itu tidak ber-KB, menurut ilmunya juga tidak ber-KB, tidak apa-apa. Kenyataannya banyak yang gitu. Jadi saya nggak percaya dengan jadi itu. yang menurut kan ada kepercayaan ya Bu ya, kepercayaan yang udah nggak KB KB gitu kan. karena sambil menyusui kan. Iya gitu kan. Jadi aman gitu. Menyusui KB. Saya jadi korban. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Iya. Ayo ditunggu lagi nih yang mau bertanya, kita persilahkan, masih banyak waktu kita nih, mau sharing-sharing, mau curhat-curhat. Satu lagi Bu, teman kita kan ada yang ini ya Bu ya, ada yang sudah KB-nya ini apa ya Bu ya? Bahasanya yang udah steril. Oh steril ya, tapi itu masih Kenapa yang bisa? berakhir ya, masih ada kehamilan dan Iya. terjadi Jadi kehamilan padahal yang namanya steril itu kan jadi kita kan ada 2 tuh sayapnya tuh ya. Iya, Jadi yang untuk mengulangi kedua jadi ada 2 macam steril itu, ada yang dipotong, ada yang sudah diikat. Ternyata kejadian teman kita itu ternyata tetap hamil. Yang namanya kuasa Tuhan ya, kan manusia berusaha, ternyata dia bisa hamil. Kita juga nggak tahu seperti itu, mungkin dia lompat spermanya terlalu gesit ya gitu ya. Jadi sehingga bisa bisa lompat ya. Tapi ya lagi
Tapi ya seenggaknya KB ini sangat menunda kehamilan gitu ya. Jadi baiknya kalau misalkan ibu-ibu yang ada di Kalibaru nih, khususnya kalau misalkan mau berjangka hamilnya ya harus pasang KB gitu ya Bu ya. Oke, masih ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Apa Ibu mau sharing sedikit Bu tentang tentang KB, boleh tentang kehamilan? Boleh, terserah. Iya, mestinya sih KB-KB ini kurang banyak diminati. Nah iya, edukasinya kali ya, biar bagaimana meningkatkan. Kalau setahu saya sih kayaknya lebih bagus itu KB tidak hormon. Tidak hormon Ya, sebetulnya, aku nggak ada KB malah ya. Meningkatkan cakupan dari pasien-pasien atau masyarakat yang ada di Kalibaru ini yang tadinya KB-nya hormonal menjadi KB tidak hormonal. Betul. Edukasinya seperti apa Bu? Mungkin karena satu ketidaktahuan, kedua rasa takutnya dia karena mungkin tetangganya ada yang pakai air. Iya, padahal ada omongan-omongan. Ya mungkin kita sebagai bidan harus bisa mengedukasi mereka untuk maksudnya meluruskan, meluruskan omongan-omongan Isi-isi dari gitu ya. tentang hal itu. Padahal tuh itu juga manfaatnya banyak buat ibu. Satu, apalagi misalnya anaknya 1 atau 2 jaraknya dekat. Tidak mau kan itu juga sudah sebagai pembelajaran buat ibu. Karena apa? Pengasuhan dia terhadap anaknya, perhatian dia terhadap kasih sayangnya. Akhirnya perhatiannya terbagi. Akhirnya yang ada apa? Emosi, stres kan? Anak jadi korban kalau gitu. Stres artinya anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang emosional ya. Jadi tidak. Karena pengaruh dari orang tuanya sendiri ya. Jadi orang tua ini juga nggak boleh egois, nggak boleh ego. Misalkan kayak saya nggak mau ber-KB gitu. Ternyata dia hamil gitu kan. Ternyata malah anaknya yang jadi omelan gitu ya. Jadi bisa saran dari orang tua gitu. Ya. Karena dia udah capek kan, nggak mau nggak masak, anaknya nggak dimasakin, akhirnya beli makanan dulu nggak mau bisa dia. Iya benar-benar. Nggak tahu kandungan nutrisinya ya. Akhirnya makanan instan itu kan banyak mengandung MSG, mengganggu kecerdasan anak-anak kita juga gitu. Akhirnya karena ibunya terlalu kelelahan untuk mengurus anak. Jadi para ibu-ibu muda nih jangan takut, jangan malu, dan jangan sungkan. Jadi kalau misalkan udah lagi hamil nih saat ini, bisa langsung konsultasi dulu nih Bu sebelum pasang KB kali ya. Bu bidan, saya udah hamil segini, saya mau KB ini tapi saya takut gitu ya. Jadi berarti memang harusnya tumbuh kesadaran, kedua bu bidannya juga mengingatkan gitu. Sampai dia lupa kita saling berinteraksi untuk kebaikan dan manfaatnya juga atau dua-duanya juga akan baik kita melayani pasiennya juga akan bagus untuk KB. Jadi manfaatnya itu sangat banyak, jadi jangan disepelekan karena nanti ya jatuhnya kalau misalkan jaraknya terlalu dekat atau jaraknya pendek gitu ya antara kehamilan berikutnya dari yang pertama ke berikutnya, kasihan juga untuk putra putrinya gitu ya. Oke nih Bu, ada pertanyaan lagi dari Danang HDW. Bu bidan, maaf mau tanya, kalau setelah melahirkan kapan boleh minum pil KB lagi? Ini berarti minum pil KB gitu kali ya. Jadi melahirkan terus dia mau KB. Berarti ibu ini pilih pil jenis KB hormon. Biasanya sih kita kalau menganjurkannya 30 hari, biasanya kan itu udah masa nifas. Jadi kalau atau 40 hari dia harus sudah mulai minum pil. Tapi tidak dianjurkan untuk ibu nifas itu pakai pil deh. Karena apa kecenderungannya dia satu karena dia saking capeknya ngurus anak, akhirnya dia lupa minum obat. Yang tadi yang konsisten, pertama konsisten. Jadi harus kalau konsisten. Minum pil KB ini harus ada konsisten waktu minum obatnya. Jadi kalau misalkan nanti dia kecapean nih ibunya nih ngurus anak, ngurus rumah, ngurus segala macam, ternyata lupa minum pil dan bisa jadi kehamilan berikutnya gitu ya. Jadi baiknya harus yang jangka panjang atau yang 3 bulanan. 3 bulanan. Saya 3 bulanan dia. Nah, kalau misalkan kayak tadi nih Bu, habis melahirkan kan pasti bayinya menyusui nih selama 6 bulan eksklusif. Tapi dia minum pil, misal dia tetap ingin minum pil, mempengaruhi nggak sih Bu ke ASI-nya, ke ASI untuk ibunya? Maksudnya dia apakah ASI-nya nanti bapak dia menyusui? Jadi menyusui. Tapi minum pil. Dia minum pil. Mempengaruhi nggak? Apakah nanti ASI-nya akan
cenderung berkurang gitu kan? Iya. Atau emang tetap deres gitu? Sebetulnya berkurang karena apa? Ada hormon yang ditekan sama dia. Makanya dia kan Jadi hormon nggak baik, baik ya? makanya tidak dianjurkan. Makanya kalau untuk bayi yang nifas itu dianjurkan adalah KB 3 bulan. Karena dia Yang suntik ya Bu ya? Iya, yang suntik 3 bulan. Kalau sebulan juga tidak dianjurkan. Oke, jadi baiknya KB suntik 3 bulan. Kalau misalkan suntiknya ini kelewat, jadi tetap bisa Tadi kan udah deh, kalau suntik kelewat tadi kita anjurkan untuk tes urin dulu atau Iya. tes urin dulu. Kalau misalnya negatif ditanya positif ya lakukan kehamilan. jadi intinya mah bagusan yang tidak hormon ya Bu ya? Tidak hormon sebetulnya karena angka sistem tubuh kita Sebenarnya. tidak diatur oleh keadaan itu, berarti tidak Jadi nggak ada intervensi, hormon, ya. tidak ada intervensi dari obat-obatan itu. Dan apa sih takutnya ya Bu ya? Apa sih takutnya? Iya. Apa sih sungkannya gitu ya? Kita sama-sama cewek, kita sama-sama bisa sharing nih. Bu, saya mau pasang IUD tapi saya takut. Nah, takutnya kenapa gitu ya Bu ya? Padahal itu manfaatnya banyak gitu ya. Padahal pasang IUD itu kalau di sini sebentar banget loh. Kalau memang mulut rahimnya kita buka langsung ada, cuma paling 3-5 menit sudah selesai. 3 sampai 5 sampai menit. 5 menit. Enggak sampai sejam. Yang penting ibunya jelek, dan Ibunya ibunya jelek. juga memang sudah, maksudnya sudah Percaya gitu ya, yakin. sudah yakin bahwa ibu akan masang itu. Jadi kadang-kadang kalau dipasang sekalinya yang belum yakin itu Iya. suka gelisah. Gitu. Iya. Makanya kalau ibu yakin, udah pasang sebentar banget tuh. Saya masang 3-5 menit. 3 sampai 5 menit. Jadi untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu yang lagi hamil atau yang akan memasang KB, baiknya kalau dari kami menyarankan KB yang tidak hormonal karena tidak ada hormon di tubuh kita. Betul. Dan baiknya pasang IUD gitu ya. Yang enak sih IUD sebetulnya. Enaknya IUD dan Ya. pasangnya cepet. gitu Masangnya ya. cepat dan dia kan hanya berbentuk T. Jadi dia maksudnya dia hanya membendung sperma yang mau lewat, jadi dia mundur lagi. Kalau kan bentuk T itu kan kita kayak didorong balik lagi. betul. Nah, kita kan dua tuh kiri dan kanan. Dia berbentuk T ini bisa masuk ke kiri, dia balik lagi ke kanan, balik lagi. Oke. Gitu. Kalau untuk apa namanya KB sendiri nih Bu, kalau KB IUD itu jenisnya dari apa Bu? KB apa? KB IUD itu tembaga. Tembaga. Dah. Kita melihat tembaganya itu biasanya kalau yang memang sudah expired, kadang ada ibu-ibu yang sampai lupa yang harusnya 8 tahun balik sampai 15 tahun baru balik. Terus gimana tuh? Kan mereka jadi alat itu pun kan ada masanya ya, ada masa kadaluarsanya, ada masa ininya ya, sehingga jadi kan dia dilapisin sama kayak apa ya, karet apa sih sebetulnya. Dia yang berbahan lentur, akhirnya tembaganya itu keluar warna hitam. Mempengaruhi, jadi dia mempengaruhinya adalah satu ibunya sering putih kan. Jadi kelaminnya pun berbau karena ada infeksi kan. Jadi salah sendiri dari ibunya ya, karena orangnya kontrol pas. Dan mengingat harus diingat 8 tahun itu cukup lama karena kadang sampai lupa ini udah waktunya balik atau enggak gitu. Makanya dicatat di kalender juga setahun ya. Iya. Yang paling ingat sebenarnya. Handphone suka hilang dan berganti jadi repot juga ya. Oke. Kalau untuk apa namanya kesterilan alat di puskesmas Kalibaru ini pasti Sebetulnya steril nggak Bu? steril sih kita memang selalu harus pemakaian kita steril, pemakaian steril. Ya pokoknya kalau alat-alat untuk pemakaian kita dijamin 100% ya, 100% pasti yakin kita steril gitu ya. Ya obat-obatan pun sudah tersedia semuanya. Oke, ada lagi Bu yang bertanya dari Ramadan Meli. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Meli. Ya kita kangen loh. Kita kangen bisa kembali lagi. Ya Bu Bidan, seberapa efektif penggunaan suntik dan pil KB dibandingkan dengan IUD? Karena setahu saya IUD jarang menimbulkan kegagalan. Jadi efektifnya ini seberapa banyak Bu untuk suntik dan pil KB? Gitu. Kalau dibanding sama IUD? Sebetulnya semuanya efektif, cuma kadang-kadang ibu-ibu itu suka lalai. Yang menjadi tidak efektifnya di situ. Apalagi kalau yang minta pil kan kayak tadi ibunya repot ngurus anak, lupa minum ya. Konsisten tadi ya. Konsisten tadi betul. Kalau suntik kan tahu sendiri udah baliknya ini udah 3 bulan. Tahunya dia bergeser hanya seminggu atau 2 minggu karena lain hal seperti itu. Kalau IUD itu sebetulnya udah paling nyaman banget menurut saya ya, menurut kita semua. Karena dia tadi jangka panjang, nggak mesti balik tiap bulan kecuali ada keluhan. Ya udah gitu ke badan kita pun tidak seperti suntik. Kalau suntik ya ibu tahu sendiri. Kalau suntik tuh pasti dia cenderung bener ya Bu? Betul. Karena hormon itu ya. Ada penambahan berat badan yang cukup
signifikan signifikan. ya tinggi. Beda sama hormonal seperti itu kan sama aja kita tidak ber-KB, kayak maksudnya tidak membawa diri kita sendiri aja gitu ya. Kalau IUD itu memang karena sebuah alat yang membuat itu doang, jadi tidak ada obat-obat yang mengalir ke tubuh kita gitu. Jadi enak lah namanya itu. Ya, jadi intinya efektif enggaknya itu semuanya efektif, tapi tergantung dari diri sendirinya kita. Kalau misalkan diri kita yang tahu diri kita kan kita yang dia. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kayaknya saya orangnya teledor nih, kan? Tinggal pilihannya aja. Iya, teledor, minum pilnya jarang-jarang gitu karena saya kayaknya nggak bisa deh. Nah, balik lagi ya, kalau bisa kita mau ber-KB pakai KB yang non hormonal, ya yang jangka panjang itu lebih baik gitu ya. Ada lagi? Oke, dari Ibu Debi Hana. Oh iya deh. Izin bertanya, berapa lama jangka waktu yang ideal untuk berganti jenis atau metode KB? Jadi berapa lama nih? Kalau pil kita waktu itu dari pil itu biasanya 5 tahun. 5 tahun kita harus sudah berganti. Kadang ada yang orang sampai 10 tahun bahkan selamanya. Nah itu efeknya juga seperti itu ya, yang seperti saya bilang tadi adalah kanker ya, ke arah kanker payudara karena hormon kan, hormonnya akhirnya bertumpuk gitu di dalam tubuh kita. Karena hormon kita kan memang sudah seimbang kadang-kadang, karena ada tambahan hormon gitu ya, kan sehingga mengakibatkan dia tumbuh di mana-mana yang akhirnya kanker menurut saya seperti itu. Ya kembali lagi ke topik awal ya, kita kalau misalnya kalau bisa kita berkali dengan KB yang jangka panjang gitu ya. Karena hormon ini mempengaruhi iya. Jadi ya kita nggak nyaman di sana. Tapi kalau misalkan yang masih takut, yang masih ragu, yang masih sungkan, boleh tanya ke bidan. Boleh tanya dulu, sharing dulu ya. Ini biarin baik-baik ya. Bukan hanya sharing di puskesmas ya, kan dia juga Oh iya, ada bidan bisa menanyakan terus kapan kita bisa janjian juga. Betul. Sambil edukasi juga seberapa takut sih gitu. Seberapa berani Pak gitu. Jadi kita juga mempersiapkan kan juga. Intinya relax ya. Jadi kalau misalkan pas lagi pemasangan tuh, misalkan nih kembali lagi saya pemasangan IUD itu harus relax. Karena waktunya cepet banget ya, 3 sampai 5 menit aja itu udah jadi gitu ya. Asalkan diri kitanya, ibu-ibunya relax gitu ya. Iya. Ya kan itu kan jangka panjang Bu, daripada nanti kehamilannya berdekatan menimbulkan generasi yang kurang generasi kurang apa sih jadi produktivitas gitu ya. Nah, ya kurang bagus gitu ya intinya ya. Nah, oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Rizkiyah. Bu, mau tanya, saya punya temen nih Bu, udah pakai KB steril, tapi kalau bisa hamil lagi. Kok bisa hamil lagi? Berarti gagal ya Bu KB-nya. Itu gimana Bu? Oke. Tadi sudah kami tadi udah dibahas betul, KB gagal betul, tapi kegagalan itu bukan dari kita, tapi dari Yang Maha Kuasa. Maksudnya dia mempercayakan kepada teman kita bahwa dia itu diberikan bonus yang sangat luar biasa. Kadang ada orang yang memang pengen banget tidak bisa, sementara dia sudah dijaga banget. Yang tadi ya, yang ibaratnya diputus atau diikat tapi ternyata mungkin loncat gitu, terlalu agresif, jadinya mau nggak mau jadi ada lagi, atau dia yang sudah diputus tadi tumbuh lagi dan juga nggak tahu. Kekuasaan Allah gitu ya. Ya semoga untuk ibu-ibu yang sekarang lagi mendambakan kehamilan yang nggak KB juga biar bisa dapat cepat gitu. Ada juga memang yang baru menikah kemudian menunda kehamilan. Nah itu dianjurkan itu pakai pil atau pakai suntik 1 bulan. Dia hormonnya. Tapi itu mempengaruhi perempuannya nggak, mempengaruhi ceweknya nggak? Misalkan kalau dia suntik atau dia minum pil itu akan kenapa? Katanya kering rahimnya atau apa gitu? Enggak. Kalau pil itu justru malah lebih ini ya, becek maksudnya. Kalau apa sih kan memang hormonnya harus keluar. Daripada misalkan dia menunda ternyata hamil dan digugurkan kan itu lebih besar. Tapi kalau memang mereka memang udah niat banget untuk penundaan kehamilannya ya boleh gitu, pakai itu aja, kita sarankan pakai itu atau 1 bulan. Oke, ada lagi nih dari Ibu Niken Astria. Izin mau tanya, bagaimana mengedukasi ke masyarakat yang masih banyak menggunakan KB alami? Nah, kita tunda dulu. KB alami itu apa aja Bu?
KB alami itu yang seperti tadi apa kata kalender, Kalender. terus senggama terputus, Senggama terputus. kemudian ada apa lagi ituan kalender, udah cuma 3 itu aja. Iya, kayaknya sebetulnya sih nggak banyak ya, cuma ada aja itu adalah orang-orang yang takut dengan jenis KB. Menyusui katanya KB alaminya nggak? Menyusui betul KB alami, betul menyusui KB alami, tetapi nggak menjamin. Saya Dari 100% berapa Bu? banyak dari 100% ya. Enggak, ke ininya, ke akuratannya 20. Oh rendah banget ya. Jadi yang lagi menyusui jangan beranggapan dengan menyusui ini. Sebetulnya menurut teori dan sekolahnya kan memang seperti itu. Kalau dia menyusui biasanya hormonnya kan itu ya seimbang. Jadi dia nggak mesti KB, tapi bisa dia maksudnya tidak hamil. Gitu. Kenyataannya yang saya alami hamil. Mungkin terlalu agresif juga ya. Iya. Oke. Bagaimana Bu cara mengedukasi ke masyarakatnya? Nah, edukasi Yang banyak menggunakan KB alami. Oh iya. Sebetulnya itu mah kita pendekatan ya kepada pasiennya. Maksudnya terus mencari alasan kenapa sih mesti pilih KB itu. Sharing ya. Saya bilang dia kemudian mungkin dia takut juga. Saya curiganya karena takut. Kemudian juga ada yang tadi rumah-rumah misalkan kata tetangga, terus ya tetangga begini-begitu. Iya. Apalagi Ayudi naik ke dada, bisa kan ngomong punya kaki. Ya makanya seperti itu edukasi ya. Kemudian kita juga kesabaran budayanya juga yang semua maksudnya harus terus seperti itu karena memang nggak akan menjamin kalau misalkan banyak aja yang seperti itu kemungkinan kegagalannya akan banyak, kehamilan akan jadi banyak. Akhirnya apa jarak-jaraknya terlalu dekat, resiko untuk tumbuh kembangnya jadi nggak bagus. Kembali lagi ke tumbuh kembangnya. Iya, jadi akhirnya apa pertumbuhan tidak bagus, jadi anaknya stunting kan? Iya, kurus, kurang gizi, gitu ya. Jadi harus dipikirkan matang-matang nih. Oke, sampai sini. Oh, dari Dokter Nelly ya, Ramadan Nelly. Terima kasih kali baru keren. Terima kasih sama-sama. Iya. Oke. Kita tunggu lagi pertanyaan atau ada yang bisa disampaikan lagi Bu Is? Banyak banget yang nonton kita hari ini. Ya, apa lagi Bu? Misalkan tadi apa pengalamannya misalkan kayaknya kan suka lupa saya kan buis. Buis nggak pasang-pasang KB ke saya. Iya sih kalau saya iya tapi kami kalau itu sih siang pas kita mau istirahat baru apa. Iya benar. Gitu aja. Oke. Jadi apa namanya jangka panjang itu kan sangat penting ya karena kan menumbuhkan generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi yang cerdas yang lebih baik. Jadi kalau mau KB ini harus dipikirkan matang-matang. Misal kalau misalkan ibunya yang tadi teledor lah gitu ya jatuhnya Bu ya. Kalau misalkan ibunya tadi teledor nggak bisa minum pil KB setiap hari ya nampaknya ini. Iya. Kalau misalkan suntik sebulan atau 3 bulan tapi kelewatan ya nampaknya ini juga gitu ya. Tapi kalau misalkan ibunya hamil. Iya, ya kan? Tapi kalau misalkan KB yang non hormonal ini yang nggak pakai hormonal sama sekali, itu dampaknya malah banyak ya Bu ya. Bukan dampak tapi malah manfaatnya malah banyak banget. Bisa menunjang kehamilan, ya. Bisa mengurus anak dengan kualitas bagus. Iya, karena ada jaraknya. Sayangnya juga penuh kan, begitu. Anak tidak jadi korban dari orang tuanya. Karena katanya seperti ini. Jadi kalau ibunya bahagia, mau nggak mau keluarga itu akan bahagia. Jadi patokannya di ibu. Pokoknya ibu harus bahagia. Kalau ibunya tidak bahagia, mau nggak mau rumah tangga akan kelihatannya tidak. Oke, ada lagi nih Bu yang masuk pertanyaannya dari Ibu Rizkia. Bu, maaf mau tanya, bagaimana mengubah image atau ketakutan masyarakat tentang pemahaman KB IUD? Nah, yang tadi kita jelaskan Bu, IUD itu kan sangat amat bagus ya, sebetulnya. tapi mungkin karena sungkan, takut, malu. Nah, gimana sih Bu cara? Tadi kan kita bilang edukasi, pendekatan kita, dan bagaimana sih kita bisa maksudnya merayu dia seperti apa. Kita menjelaskan bagaimana sih pemasangannya juga nggak terlalu lama, cuma 3-5 menit biasanya. Kalau kita pas banget mulut rahimnya kita buka itu udah cepet banget masangnya. Kemudian rasanya efeknya pun sangat sedikit ya. Dan menstruasinya pun teratur.
Dia misalkan 21 hari atau karena tidak hormonal. tidak hormonal, jadi siklusnya pun teratur. Terkecuali misalkan dia akan berubah kalau ada satu stres pada ibu, stres pada ibu, ya, ya kecuali ibunya stres, baru akan memperlama atau mempercepat atau memperlambat jarak. jadi gangguan siklus menstruasi itu, kurang tidur, banyak pekerjaan, banyak pikiran, itu bisa mengganggu menstruasi. Oke, jadi gitu ya. Pertama dengan pendekatan atau perayuan kepada iya memberikan edukasi dengan cara ya gimana sih baik-baiknya kita lah, pintar-pintarnya kita dalam mungkin terasa mengajaknya gimana caranya, pokoknya bisa sharing lah gitu ya. Karena menurut pengalaman yang sudah pakai air ini kan bagus. Apa baik keluar. Tadi Ibu Rizky ada pertanyaan satu lagi kayaknya. ada apa? Udah, Di tempat tadi ada dua ya Kak? Ibu Rizky. Boleh diulang lagi itu gitu. Boleh diulang lagi gitu. Boleh diulang lagi nggak? Oke, sampai sini sudah sangat jelas ya untuk pendengar setia kita nih di Orkes Obrolan Kesehatan Kalibaru kita tentang keluarga keren ayo ber-KB gitu ya. Jadi dengan kerennya keluarga itu harus bisa memanage gitu ya, mengatur baiknya keluarga. Ada satu lagi deh, Apa? karena kita kondom itu kita belum membahas ya. Oh iya, ya gimana tuh Bu? Sebenarnya dia itu Kondom itu hormonal. cuma rasanya kalau untuk rumah tangga ya nggak tahu ya, tergantung ya. Maksudnya kalau memang dia tidak bisa pakai KB apapun, ya mau nggak mau kadang-kadang memang terlambat ya. Kalau Terlambat misalnya kemasannya sehingga jadi itu atau seperti itu. kalau yang untuk kondom itu, nah kalau misalkan kegagalan dengan pemasangan kondom itu, Iya, banyak kalau banyak ya. banyak itu karena kenapa tuh? Karena emang apa ya? Bisa Akurat apa ya? rasanya. Apa sih namanya? Kadang juga ada yang bocor. Itu bener Bu. Iya, kadang yang kedua juga lepas, nggak keburu ya. Nah, kalau nggak salah pernah dengar kabar yang kondomnya pernah lepas Tinggal terus ya, itu gimana tuh? Iya, ya seperti itu. Akhirnya apa infeksi bau, karena kan dia kuman ya, banyak kuman yang menyebabkan bau tidak sedap pada peminatnya. Kayak itu resikonya seperti itu, mungkin nggak keburu. Jadi ya baiknya Oke, kita tunggu pertanyaan berikutnya nih. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi yang bertanya, kita tunggu. Bahasa apa lagi? Silakan. Iya. Yuk. Oke. Ya, kita tunggu pertanyaan berikutnya nih. Kalau enggak kita kasih kesimpulan aja kali ya, biar pada siang hari ini. Ayo ditunggu yang mau bertanya atau sharing-sharing. Jadi dengan cara mengedukasi ini dengan cara pendekatan kepada masyarakat, pendekatan kepada ibu. Baiknya tuh KB yang berjangka panjang. Jangka panjang, maksudnya KB yang aman itu KB adalah yang aman. ya, satu, kita pun harus memberi penjelasan sejelas-jelasnya atau memberi penjelasan pada ibu menurut ibu seperti apa. Kita juga harus feedback kepada kita kan. Jadi kalau mau sharing juga nggak hanya kita yang bertanya, tapi kita juga ingin apa sih? Jadi mungkin kita diam kita dulu ya. Kita diam dulu, kita gali informasi sebanyak mungkin dari narasumbernya, gitu kan, narasumber ibu-ibunya gitu. Baru nanti kita kasih sharing atau kasih solusi sesuai apa yang menjadi kendalanya dia, apa yang menjadi ketakutannya dia gitu. Apa karena dari suaminya, suaminya nggak mau. Kalau misalkan dari suaminya mengizinkan atau memperbolehkan, tapi ketakutannya hanya pada diri si ibunya ini gimana Bu? Ya, kadang memang kalau yang pasang IUD itu kadang ada yang mengeluh suaminya pas berhubungan itu terkena benangnya ya. Biasanya hubungannya itu saat menstruasi belum selesai. Karena apa? Saat menstruasi itu mulut rahim turun.
Kalau mulut rahim turun, mau nggak mau tuh benangnya ada. Itu turun. Walaupun sebetulnya benangnya itu elastis ya, dia tidak tidak nusuk-nusuk sebetulnya, kecuali memang baru pasang. Kalau baru pasang memang dia belum lemes tuh benangnya. Jadi dia nanti menyesuaikan sebetulnya. Nah itu dia, makanya kalau menyentuhnya itu seperti tadi saya bilang, jadi menyentuhnya itu jadi menstruasi belum 7 hari sudah hubungan. Jadi mau tidak mau itu akan menyentuh benang itu karena mulut Tapi rahim nggak ada di bawah. nggak ada gangguan atau Sebetulnya sih faktor enggak. kita enggak. Nah, pernah dengar lagi Bu kayaknya hamil melahirkan terus ada ayu dinding di kepala bayinya. Oh, iya. Itu kenapa ya Bu ya? Itu Kok adalah bisa begitu? itu adalah kegagalan. Jadi seperti tadi yang yang steril tadi. Jadi Oke. kekuasaan Allah kita nggak mau tahu. Kadang-kadang memang apa sebelumnya kita sudah ibunya pasang IUD. Nah biasa, nah itu kadang-kadang ada kesalahan juga. Saat pasang mestinya tes urin dulu. Kadang ibunya tidak jujur. Oh, gitu. Dia bilang enggak kok saya habis menstruasi kemarin, dia bilang 2-3 hari gitu. Ya kita kan karena memang pasien kita Percaya aja. percaya saya sama dia. Tahunya pas sebulan 2 bulan kemudian dia hamil. Tapi dalam keadaan terpasang IUD-nya gitu. Ternyata memang ibunya tidak jujur. Satu juga ada juga memang ada yang tidak jujur satu. Yang kedua ada juga memang terpasang tetap dia tapi hamil. Nah, ya itu kekuasaan Allah ya. Dan saat hamil ada IUD itu tidak boleh diambil karena akan menjadikan keguguran. Oh. Iya, makanya dia kan tetap di bawah. Kalau- Kalian awal itu tumbuhnya di atas kelamin itu Iya. di bawah. Dan IUD posisinya pun di situ. Mempengaruhi bayinya sendiri nggak Bu? Pas kalau Enggak misalkan sih. dia pasang IUD dan dia ternyata hamil. Enggak. Dia kan hidupnya di luar. Jadi di luar kan dia bukan rahim itu adanya di Beda atas. ya jalurnya. Paling nanti dia adanya di luar, di kepala atau biasanya di luar. Nah, kalau untuk kegagalan sendiri pasang IUD dan ternyata hamil itu kegagalannya dari 10 berapa Bu kira-kira? 10 paling ada 2 ya. 2 yang lain. Lumayan banyak juga. Oh, Kebetulan banyak juga. perawat di saya dokter gigi itu rata-rata syuting Pasang gigi. IUD tapi Iya. ternyata malah Ternyata hamil. hamil. Iya, Jadi sudah nggak tahu apa pasang apa karena ya. mungkin dia terlalu lama pemasangannya nggak ganti-ganti Enggak. misalnya kayak tadi 8 tahun tapi Enggak, dia waktu itu baru 3 tahun malah. Harusnya 8 tahun. Harusnya yang 5 tahun mungkin. Jadi IUD itu ada 2 macam, ada yang Novate, ada yang Coverte. Memang yang Novate itu agak bagus. Dia pakai yang 5 tahun dia yang Novate itu agak kecil dan ada hormonnya sedikit. Walaupun kalau Coverte tidak yang 8. Sekarang malah yang Coverte itu yang IUD itu sekarang sampai 10 tahun. Kemarin udah 8 tahun, sekarang 10 tahun. tapi selama 10 tahun atau selama 8 tahun itu perlu kontrol nggak Bu? Misalkan kayak Sebetulnya mestinya ada. setahun sekali atau 3 tahun sekali. Iya, biasanya ada kontrol setahun sekali ya. Baiknya setahun sekali. Iya, tapi kalau ada keluhan juga masih setahun sekali ya harus kontrol. Dan juga ada yang memang ada ibu-ibu yang kepingin banget dipasang IUD ternyata tidak bisa. Ternyata memang Yang tadi itu ya. bukan. Ada juga yang maksudnya IUD itu yang Coverte itu kan agak panjang. Ada juga yang agak pendek ukurannya dan jarang. Pernah kayak gitu. Jadi memang ada ukurannya 380, ada yang 360. Jadi ada yang lebih pendek. Jadi ternyata rahim orang tuh berbeda-beda setiap itu ya, setiap orang. Jadi memang ada yang lebih pendek dan itu kita harus pesan dulu. Kalau memang dia benar-benar niat banget. Karena kalau dipaksakan dengan yang Coverte dia akan melengkung di dalamnya. Kalau jadi nerobos ininya apa dinding vaginanya itu. Karena pernah ada kayak gitu kita ngambil dia kesakitan. Ternyata tumbuhnya memang miring dan menembus dinding itu vaginanya. Jadi harus dipikirkan baik-baik juga ya. Jadi antara bidan sama pasiennya pun pasti harus ada Iya. komunikasi gitu ya Bu ya sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Terima Is kasih atas sama. waktunya pada siang hari ini. Iya, iya. Repot nih datang ke orkes kita nih. Ya, Jauh ya. jauh banget ya. Oke, kesimpulannya pada siang hari ini kalau kita ingin membuat keluarga yang keren, mungkin kita harus bisa memilih jenis kontrasepsi yang akan dipasang nantinya. Ya. Dan kontrasepsi ini harus dipikirkan bukan saat melahirkan, tapi malah saat kehamilan gitu aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada mau sharing kembali bisa lewat DM, Iya. lewat puskesmas juga boleh, atau bisa menonton tayangan kita kembali ada di YouTube-nya Oke. Puskesmas Kalibaru. Oke, cukup sekian mungkin kesempatan kita informasi
pada siang hari ini. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi